Gelombang kritik dari netizen yang budiman membanjiri media sosial setelah rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan pihak Taman Safari Indonesia dan para mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI pada 21 April 2025. Kritikan itu terutama ditujukan kepada para anggota dewan yang dianggap tidak berpihak pada korban dugaan kekerasan dan eksploitasi. Netizen yang berbakti menyayangkan keputusan Komisi 3 DPR yang justru merekomendasikan penyelesaian secara kekeluargaan antara mantan pemain sirkus dan pemilik Taman Safari Indonesia. Publik menilai langkah tersebut mengabaikan hak-hak korban yang dalam pengakuannya mengaku mengalami kekerasan hingga tidak mengetahui identitas orang tua mereka akibat praktik eksploitasi puluhan tahun lalu. Kekecewaan publik juga dipicu oleh pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni yang menyebut bahwa negara tidak memiliki cukup anggaran untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Pernyataan tersebut dianggap tidak masuk akal oleh banyak netizen yang budiman karena anggaran negara seharusnya digunakan untuk membela dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Netizen yang berbakti pun menuntut agar DPR lebih serius dalam mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa para mantan pemain sirkus OCI, serta meminta pemerintah dan lembaga legislatif menjalankan fungsinya secara adil, bukan sekadar menghimbau perdamaian tanpa penyelesaian yang berkeadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa udah nonton? Gua udah nonton dan ini pembahasannya alot. Menurut gue sih nggak ada solusi. 1997 loh ini di Komisi 3 itu nggak ada hasil menurut gua. Alot pembahasannya juga kata Ahmad Sahroni berdasarkan rekomendasi Komnas HAM 1997 kedua belah pihak menyelesaikan secara kekeluargaan. Intinya itu di rapat ini kedua belah pihak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalkan tidak selesai selang waktu 7 hari, para korban boleh mendatangi ke Komisi 3 lagi. Ini kan kerja 2 kali namanya. Kalau misalkan kasus ini tidak selesai dengan cara kekeluargaan, Komisi 3 akan pantau. Lamaan Pak menurut gua Pak, dengan pantau dan bikin tim pencari fakta secepatnya. Karena ini dia dari sejak kecil Pak, ingat dia tuh dari kecil sampai umur belasan. Kan ada yang sampai usia 20 tahun ke atas masih di situ Pak. Coba bayangin deh Pak, dipisahkan dari orang tua. Gue gak mau tahu, pokoknya boykot Taman Safari. Setuju juga guys. Sumpah gue gak ngerti lagi sama si Sahroni. Orang kayak gini kok bisa jadi anggota DPR sebeleguk itu. Sekalian gue mau nanya, syarat untuk menjadi anggota DPR itu apa sih? Harus on kah? Woi kocak Sahroni yang meminta korban eksploitasi sirkus untuk berdamai. Agak lain gue ya. Udah deh, udah paling bener, gak usah kita lihat sirkus-sirkus lagi. Gak cuman binatang yang dieksploitasi tapi juga manusia. Kalian lihat tuh di aplikasi sebelah korban-korban eksploitasi sirkus ini. Astagfirullahaladzim, kok sanggup dia minta kayak duduk bareng selesaikan masalah katanya. Coba lu posisiin itu keluarga lu masih mau menjawab pertanyaan apa unek-unek, apa harapan. Sakit. Nih gue kasih tahu lagi sama lu ya Sahroni, ini masalah serius, lu nggak ada serius-seriusnya lu. Ini masalah kalau udah sampai keluar sana, udah satu dunia tahu, negara kita bisa dikecam. Dan respon pemerintahnya kayak apa? Kayak lu malu-maluin, lu kira ini termehek-mehek. Ya minta keadilan lah kocak. Untuk Om Sahroni, mohon maaf Om, masa nggak ada dana sih untuk menyelidiki kayak gini? Apa bedanya sama kasus-kasus yang Om posting di Instagramnya Om yang langsung ditanggapi? Kalau bener kalimat itu keluar dari mulutnya seorang Sahroni, masa sih kayak gitu? Ya, masa sih? Itu pelanggaran HAM loh, ya kan? Masa sih nggak ada duit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Ya Om ya, tolong keadilan untuk semua rakyat Indonesia. Kalian udah nonton belum DPR yang mengundang para pemain sirkus dan juga owner dari sirkus Taman Safari ini guys? Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak DPR yang terhormat, tapi setahu saya DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat kan, otomatis suara yang keluar dari mulut Bapak itu juga menyuarakan suara masyarakat. Perasaanku dari awal rapatnya pernyataan Bapak itu bikin gedek gitu. Mereka yang merasa dirugikan nih, para pemain-pemain sirkus ini yang mendapatkan kekerasan dan mereka tidak tahu orang tuanya siapa, mereka dari kecil udah berada di situ. Kok dengan entengnya Bapak bilang
disuruh damai aja gitu sama si owner ini. Dan yang lebih gedeknya lagi, bisa-bisanya Bapak bilang negara ini nggak punya cukup anggaran untuk menyelidiki kasus ini. Mulai lagi nanti ke TKP, mulai lagi nanti nyelidikin bla 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 bla. Pak, uang yang dipakai untuk rakyat itu memang seharusnya uang untuk rakyat. Sedangkan uang yang Bapak pakai untuk anggaran jalan-jalan, beli kebutuhan yang nggak jelas itu fungsinya untuk apa? Masa iya orang sudah merasakan dirugikan selama puluhan tahun loh Pak, mereka mencari keadilan di negeri ini, meskipun keadilan itu sebenarnya juga susah untuk ditemukan di negeri ini, kok malah disuruh damai. Kalian sudah dengar ini beritanya Besti mengenai OC, Oriental Circus Indonesia, yang lagi viral ya, viral sejagat raya ya. Kalau nggak kita viralkan bakalan tertutup lagi beritanya ya. Tolong kita bantu mereka butuh keadilan ya. Kasihan mereka bertahun-tahun dipendam rasa sakit, rasa pedihnya, dari mulai kecil sudah diambil ya, dipekerjakan, dan sampai sekarang nggak ada dikasih apa-apa bagi mereka. Yang kaya makin kaya ya kan, yang miskin makin. Nah itulah mereka, ayo bantu viralkan mereka ya. Bila perlu yang 3 orang ini cocoknya dihukum apa Besti ya. Jangan hanya dihukum seberat-beratnya, bila perlu dimiskinkan semiskin-miskinnya ya. Harta-hartanya diambil semuanya ya, ya kan. Intinya orang yang kerja dia dapat duit. Coba gimana ininya, apa nggak jahat kali dia? Kayak gitu, perlu itu dibasmi di muka bumi ini ya, perlu, sangat-sangat perlu. Heran dia. Setelah RDP di DPR, korban pelanggaran HAM Sirkus Oriental Sirkus Taman Safari, mungkin banyak di antara kalian yang berharap pendirinya ini bisa diseret ya kan ke pengadilan, kemudian mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tetapi harapan kalian tuh jangan terlalu tinggi sih sepertinya, karena ini berkaitan dengan HAM dan ini isu yang sangat sensitif di dunia internasional begitu loh. Jadi kalau urusannya tentang HAM biasanya agak sedikit ditutup-tutupi biar tidak tercium oleh media internasional. Kenapa? Nanti ini ada kaitannya juga dengan iklim investasi. Ini akan mengganggu investasi, mengganggu stabilitas keamanan negara, ekonomi dan lain sebagainya. Karena investor luar negeri ini nih paling sensitif sekali dengan yang namanya HAM. Makanya tidak heran kalau di Indonesia tuh kalau masalah kasus-kasus tentang HAM itu agak tidak selesai. Kenapa? Ya itu tadi, karena agak sedikit ditutup-tutupi supaya tidak tercium oleh dunia internasional. Karena kalau sudah tercium oleh dunia internasional, masalah HAM ini sangat-sangat berbahaya, terutama untuk Indonesia yang tidak punya power. Pertanyaannya adalah dari manakah datang anak-anak itu? Apakah datang dari jalanan atau diambil sah dari panti asuhan? Apakah dicokot atau di-kidnap atau diambil dari orang dengan paksa? Karena biasanya grup sirkus itu di luar negeri, di Eropa, dari Rusia, dari Rumania, dari mana, itu biasanya adalah business family, di mana kakek ya turunin ke anaknya, bapak, habis itu ke cucu, ke cicit, memang seperti itu, family business. Tidak boleh ambil anak-anak dari jalan seperti itu atau kidnap gitu kan, mengambil anak dengan paksa. Dan lagian kan grup sirkus itu katanya sudah pernah dulu ke luar negeri show kan, ke Amerika, ke Eropa, ke sana sini kemari. Kok tidak ada yang curigation gitu, kok instansi kerajaan kok tidak ngecek gitu? Karena biasanya kalau di kerajaan di negara lain itu ada sidang. Nah, kenapa sekarang diviralkan? Ya mungkin 60 korban anak-anak sirkus ini mantan anak ya, yang telah dieksploitasi diduga. Ya mungkin mereka zaman bahasa itu kan belum ada sosmed ya. Jadi mungkin mereka mengadu, ya habis itu mungkin dicegat, nggak boleh masuk koran lah, ini itu kucrut. Akhirnya mereka nggak bisa gugat. Sekarang kan mereka mau tuntut hak mereka karena mereka tahu the power of social media. Banyak mengatakan jangan dong, jangan boykot, kasihan nanti gimana itu binatang-binatang, nanti gimana, udahlah kau ya. Sekarang lo mau ketemu binatang, nggak usah jauh-jauh itu ke sana, ke taman safari itu, ke taman binatang. Kamu lihat aja di mana-mana ada banyak binatang di jalanan ya kan.
Gak usah jauh-jauh. Tetangga kamu di kantor, ya banyak binatang-binatang siamang-siamang itu. Dan kamu ajak aja anak kamu, lihat tuh om kamu tuh. Om kamu mirip kan siamang gitu aja. Udahlah kamu tuh gak usah sekarang sentimental. Gimana binatang-binatang gitu, pulangin dulu ke hutan ya. Habis itu ya udah kamu tinggal bawa anak-anak kamu ke mall, banyak itu binatang-binatang berkeliaran. Gak usah kamu lihat siamang-siamang. Nah gimana cara menghukum ya? Ini si trio macan bapak ini, menurut saya kalau memang mereka bakal dihukum, nggak usah pakai meja hijau itu. Ya meja itu sebenarnya itu, aduh saya nggak begitu percaya dengan meja hijau ya. Saya percaya trio macan ini ya dimasukin kandang. Nah, masukin kandang dan kita nanti bayar tiket, nggak apa-apa, rela bayar ya, kita nonton mereka di dalam situ beserta keluarganya, kita nonton, itu balas dendam yang bagus, dan masukin semua binatang-binatang yang lain, dari koruptor, maling, semua masukin ke situ, dan penipu-penipu masukin ke situ. Itulah solusi yang terbaik, bener nggak guys? Jadi mana nih akte lahirnya anak ini? Mana surat-suratnya, mana ada nggak? Nggak ada kan? Pasti nggak ada, hilang. Semua hilang. Seperti ijazah palsu, hilang.